bersukacita di dalam Tuhan, amin. Siap muda kita untuk bangkit berdiri bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Lebih lagi kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kami ucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, Kau membawa hidup kami. Kau membawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang ya Bapa bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin ya Bapa, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Sama-sama kita angkat pujian kita buat Tuhan. Yes. Sing.
Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya saja. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya.
Siapa
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, Melebihi yang terjadi di Azusa Street. melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Yesus. Haleluya Yesus, sama-sama kita angkat pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagimu, hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku. Tolonglah abadiku. Sekali kita akan pujian kita buat Tuhan. Penyertaan-Mu
kami. Kami merasakan kasih sayang-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa berdiri Tuhan, untuk mengangkat tangan kami, untuk mengangkat hati kami, untuk mengangkat wajah kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu, karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini, siang hari ini Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan, Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar adalah isi hati Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi bibir dan mulut hamba-Mu ini, seluruh keberadaan hamba-Mu ini. Sebab hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Oleh sebab itu biarlah pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi itu ada bagi kami semua di tempat ini, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Itu untuk menjadi andalan kami Tuhan di hari-hari yang sulit dan berat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami membuka hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran Tuhan. Kami terima dengan rendah hati. Dan semuanya itu Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Terima kasih buat pemain musik, WL Singer, penari yang luar biasa yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara merasakan hadirat Tuhan, amin? Hadirat Tuhan saudara rasakan kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya mengucapkan shalom juga buat mungkin yang ada di rumah atau di perjalanan yang saat ini menyaksikan dan mengikuti ibadah kita secara online. Ya, bukan hanya menyaksikan ya, tetapi juga mengikuti. Kalau menyaksikan itu nonton saudara. Nonton sambil apa? Sambil tidur-tidur baring-baring, sambil sandar-sandar. Sambil apa saudara? Sambil makan-makan. Itu namanya menonton saudara. Nah, tapi kalau saudara datang beribadah, itu benar-benar dalam posisi beribadah, datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa dahsyat. Amin. Sekalipun keadaan sulit, kita katakan luar biasa dahsyat. Keadaan dunia kita tidak tahu ke depan, tidak ada kepastian, tapi kita mau katakan luar biasa dahsyat. Amin. Ya saudara, gak usah diceritain ya keadaan sekarang ya. Mungkin ada beberapa dari saudara yang takut. Saya punya teman tetangga saya juga, satu kantor kami. Saat ini juga sedang mengalami sedikit ketakutan saudara. Baru beberapa hari lalu saya ketemu, lalu saya bercerita. Dia bilang istri saya itu waduh takut karena gini saudara. Istri dari teman saya ini dari Jogja ya, dan ternyata dengar berita dari Jogja itu luar biasa. Sementara luar biasa saudara keadaan di sana. Karena Jakarta dan Bandung sudah perlu ditanya lagi ya. Jakarta Bandung sudah tidak perlu ditanya lagi. Udah banyak, bahkan tadi malam atau tadi pagi saya melihat ada sebuah video yang dibagikan oleh saudara saya bahwa ada seorang ibu yang sedang di video itu sambil menangis. Dia katakan saya udah vaksin gitu, saya sudah vaksin tapi saya masih kena gitu. Yang sekarang ini, yang varian sekarang ini, dan mandiri yang karantina mandiri di rumah, tidak keluar kamar, lalu anak-anak dan suaminya sedang dites juga gitu. Dia sedang cemas gitu. Seolah-olah bertanya kenapa gitu kan.
sudah vaksin tapi masih kena juga gitu. Dan ternyata banyak saudara. Bahkan seorang hamba Tuhan itu 2 kali. Ada hamba Tuhan yang sering saya ikuti di media online itu 2 kali saudara kena. Dulu udah kena yang pertama, sekarang kena lagi. Tapi saya percaya saudara, kalau kita beserta dengan Tuhan, kita akan terus kuat. Amin. Ya, jangan takut saudara. Itulah yang akan menjadi tema khotbah saya siang hari ini. Jika saudara suka judul dan tema saya adalah penyertaan Allah. Amin. Seberapa banyak saudara yang membutuhkan penyertaan Tuhan pada pagi ini? Mari angkat tangan. Ya, saudara kalau tidak angkat tangan berarti saudara butuh penyertaan Tuhan. Amin. Butuh juga gitu kan. Kita semua butuh penyertaan Tuhan dalam hidup ini saudara. Sekarang ini semua akan digoncangkan saudara. Firman Tuhan katakan semua akan digoncangkan sampai apa? Sampai tinggal tetap apa? Apa yang tidak tergoncangkan. Ekonomi tergoncangkan, kesehatan, karena ini merupakan apa? Sistemik ya orang bilang ya. Semua itu berhubungan saudara. Ketika kesehatan, pandemi terjadi, otomatis ekonomi dan pekerjaan. Banyak orang sekali mengeluh saudara tentang pekerjaan. Saya baru-baru beberapa minggu lalu itu memesan barang gitu kan, pakai kurir gitu. Beli di Samarinda juga tapi pakai kurir saudara. Dan ternyata waktu ngobrol sama kurirnya luar biasa saudara. Kurirnya ini ternyata dulunya dan sekarang juga sebenarnya punya bengkel yang cukup besar saudara. Lalu saya tanya, Pak kenapa jadi kurir? Saya bilang sepi mas. Bahkan dia cuma ini saudara, nunggu telepon aja gitu. Kalau ada pekerjaan baru kerja. Akhirnya jadi kurir saudara. Lalu punya bengkel saudara, bengkel yang lumayan besar dan melayani mobil-mobil besar juga. Dia bilang bengkel saya itu khusus mobil-mobil besar seperti mobil-mobil kontainer dan yang angkat-angkat yang kontainer-kontainer seperti itu, seperti Puso gitu. Dan berat saudara, sampai dipakai waktu luangnya untuk jadi kurir. Berat. Semua akan digoncangkan sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Kita tidak tahu saudara kapan semua ini berakhir. Bahkan saya ada baca beberapa tadi malam kalau salah saya baca itu seorang dokter bahkan Menteri Kesehatan katakan kita tidak tahu kapan berakhir ini. Karena tahun lalu saudara kan saya mengikuti terus ini. Ada seorang yang pengamat katakan wah mungkin saja 2021 akhir baru kita akan benar-benar survive gitu, akan benar-benar ada sesuatu titik terang gitu di tahun 2021 akhir. Tetapi saudara, kalau saudara lihat di pertengahan 2021 ini, saudara apa yang saudara lihat? Mungkin besar kemungkinan kita akan bisa melewati 2021 ini. Pandemi ini mungkin masih ada saudara. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan beserta kita, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Sekalipun kita tidak tahu saudara sampai kapan ini semua akan berakhir, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita tetap dahsyat. Amin. Saudara percaya Tuhan kita dahsyat? Amin. Seberapa banyak yang percaya? Coba angkat tangannya. Ya, malaikat sedang lihat saudara, syuting saudara. Oh, ya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Ya, banyak Tuhan di dunia ini saudara, tetapi hanya satu Tuhan, Yesus Kristus, yang mati menyelamatkan kita semua. Dia tidak hanya mati saudara, dia bangkit dan dia menang atas maut. Dan dia memberikan keselamatan buat kita semua. Oleh sebab itu jangan takut. Minggu lalu saudara saya meninggal. Pas hari Minggu pagi, saudara tertua saya, anak pertama dari orang tua saya, ibu saya, itu dipanggil Tuhan. Memang dari beberapa hari sebelumnya saya lihat keadaannya, saya bilang ini kasih karunia Tuhan. Kalau dia masih bisa bertahan, kasih karunia Tuhan. Karena memang keadaannya sangat memprihatinkan saudara. Karena memang sudah ada penyakit lama yang sudah dibawa dari gara-gara pekerjaannya dulu. Dia jadi penglihatannya dihilang gitu, saraf matanya kena. Setelah berobat ternyata tidak tahu, katanya dari obatnya yang dimakan itu dikasih itu nggak cocok buat dia, sehingga berpengaruh kepada pencernaannya, sehingga pencernaannya rusak saudara. Dan di rumah sakit cuma bertahan sekitar 3 hari, masuk ICU lalu ke ruang perawatan.
Waktu masih di ruang ICU masih bisa didatangi saudara. Tapi setelah masuk ruang perawatan tidak bisa gitu. Karena rumah sakit yang dituju itu rumah sakit COVID. Jadi tidak boleh, cuma satu orang aja yang menunggu. Tidak boleh didatangi. Puji Tuhan saudara, semua berjalan dengan lancar. Saya juga ngobrol dengan kakak saya satu. Sepertinya waktu 1 hari sebelumnya itu kami sempat video call lihat. Ternyata memang wah ini mungkin Tuhan sudah waktunya gitu. Tapi kami diam aja gitu kan. Maksudnya tidak ngomong ke siapa-siapa. Tapi kami katakan kita serahkan sama Tuhan. Karena waktu itu masih di ICU saya datangin. Boleh masuk, saya bilang gini, Kak, kita bertobat, saya bilang. Kalau kita ingat dulu mungkin kita punya kesalahan sama Tuhan. Ada hal-hal mungkin yang kita lakukan, mungkin kita lupa, kita menyakiti orang, kita merugikan orang. Mari ingat, kita minta ampun sama Tuhan. Dengan kelemahannya dia bilang iya. Saya tidak berdoa untuk dia, tapi saya bilang biarlah dia sendiri yang membuat pemberesan dengan Tuhan. Beberapa kali saya ingatkan, ayo Kak, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Iya katanya. Sampai menghembuskan napas terakhir. Kami tidak ada di tempat pada waktu itu karena hanya boleh dijaga oleh satu orang. Tetapi saya tetap bersuka cita, amin saudara. Saya tetap bersyukur bahwa firman Tuhan katakan berharga kematian orang di dalam Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau hari ini di dalam doa kita katakan Tuhan ampuni aku, amin. Mungkin ada saudara kadang ada loh kesalahan kita, dosa kita itu yang kita tidak sadari kita lakukan. Seperti kita ngomong kasar sama teman kita, bawahan kita, partner kita, mungkin karyawan kita ngomong kasar. Kadang saya juga punya anak buah ya, walaupun cuma anak buah saya cuma 2 gitu kan. Tapi mungkin saya pernah ngomong kasar buat mereka, buat saya sakit hati. Tapi itu saya setiap pagi saya bilang Tuhan ampuni saya. Jikalau ada dosa mungkin, ada kesalahan yang mungkin tidak sengaja saya lakukan, saya tidak tahu Tuhan. Ampuni saya, kuduskan dan layakkan saya, supaya aku layak bisa masuk dalam hadirat. Kenapa saudara, mungkin saudara susah masuk dalam hadirat Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan itu setia, amin. Tuhan tidak pernah kok mengingat-ingat dosa kita. Tetapi kita harus mengaku saudara, bahwa kita pernah melakukannya. Apapun itu kita harus akui di hadapan Tuhan, supaya kita layak masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara hidup sehat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Tadi lagu katakan, hidup ini anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan saudara. Penyertaan Tuhan itulah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dalam doa saya setiap pagi saudara, saya katakan, Tuhan, kalau hari ini aku melangkah, bekerja, menyelesaikan pekerjaanku, menjalankan aktivitasku, biarlah aku hidup dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudara, di luar sana pandemi sedang mengamuk saudara. Saya baca tadi malam itu daerah yang terbesar peningkatan tiap harinya itu adalah daerah Jawa, DKI paling pertama, Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur. Saudara tahu di luar Pulau Jawa adalah Kalimantan Timur, paling tinggi saudara. Di luar Pulau Jawa adalah Kalimantan Timur. Saya juga heran, kaget. Apa maksudnya saya bisa melihat ini? Saya tidak ada maksud mau melihat saudara, tetapi kok tiba-tiba saya diarahkan ke sana gitu. Ini artinya bahwa saudara kita harus berhati-hati. Kita terus dalam anugerah Tuhan, amin. Kita tidak tahu kemana, karena menurut informasi yang saya baca saudara, di dalam satu ruangan jika ada satu orang itu tak kena, maksudnya adalah mengidap tapi dia tidak sadar, itu satu ruangan bisa kena saudara. Dan betul terjadi kan, setiap satu rumah satu orang dalam satu rumah itu biasa kena semua. Dan sekarang anak-anak saudara, dulu anak-anak kurang, sekarang anak-anak lebih rentan sekarang kena. Makanya sekarang anak-anak saya itu gak boleh keluar. Kalau keluar sama saya gitu. Kami naik kendaraan sama-sama, tidak boleh bermain di luar. Puji Tuhan saudara, Tuhan kita dahsyat, amin. Kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena di luar sana saudara, kita tidak bisa menjamin bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Firman Tuhan begini katakan, sebab tidak ada satu orang pun dapat menambahkan sehasta hidupnya, amin, tanpa anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita hidup itu semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita nyanyi sebuah lagu. Bila engkau tak besertaku,
Apa saudara? Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, amin. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin saudara. Ya, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan dalam Roh, saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara gumulkan, apa yang menjadi beban berat hidup saudara, saya percaya saudara, kalau kita katakan, Tuhan, aku tidak mau berjalan tanpa Tuhan, aku mau Tuhan tetap ada bersama dengan aku, ketahuilah Tuhan akan membuat kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Ya saudara, hari-hari ini kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apa sih arti hidup dalam penyertaan Tuhan, saudara? Yang saya catat di sini adalah kita harus sadar bahwa ini adalah milik Tuhan. Amin. Kalau saudara adalah milik Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjaga kita. Amin. Tuhan akan melindungi kita, saudara. Perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Pekerjaan kita Tuhan berkati, Tuhan sertai. Puji Tuhan, saudara. Kita milik Tuhan. Saudara, artinya penyertaan Tuhan bukan berarti hidup ini mudah ya. Ya, kadang ada orang di luar sana itu yang mengartikan itu terlalu terlalu mudah gitu. Tuhan kita dilihat adalah Tuhan yang sangat mudah gitu. Sampai katakan kalau Tuhan itu memang mau mengampuni, kenapa dia harus berkorban gitu? Kenapa sih dia tidak hapuskan aja dosa-dosanya, dosa-dosa kita manusia? Segampang itu kah Tuhan? Jadi saya mulai berdialog dengan diri saya. Betul juga kadang ada orang bilang seperti itu, tapi itu pikiran dunia. Kalau memang Tuhan itu mau mengampuni dosa manusia, Tuhan kan tinggal hapus dosa manusia. Tapi tidak semudah itu, saudara. Karena harus apa? Harus ada yang dibayar. Dosa itu harus dibayar dengan pengorbanan. Karena sejak awal mula Adam jatuh dalam dosa, Tuhan menyembelih apa, saudara? Menyembelih kambing ya, untuk membuatkan baju kepada Adam dan Hawa. Tetapi itu tidak bertahan. Karena apa? Itu adalah kulit binatang, saudara. Tetapi ketika Tuhan datang menunjukkan kasih-Nya dalam hidup manusia, Dia sendiri datang mengambil rupa seorang manusia untuk mati di atas kayu salib. Untuk keselamatan siapa, saudara? Keselamatan kita, keselamatan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Seberapa banyak sini yang merasa bahwa dia anak Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Saudara anak Tuhan, amin. Percaya anak Tuhan, amin. Katakan, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya dilindungi Tuhan, amin. Ya. Kalau saudara di anak Tuhan, saudara hidup dalam anugerah Tuhan, saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kehidupan ini saudara tidak artinya menjadi mudah, tapi saya percaya ketika kita melewati hari-hari yang sulit,
kita akan kuat saudara. Kita akan menang. Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan engkau lebih daripada pemenang. Pemenang ada, tapi engkau lebih daripada pemenang. Amin saudara. Ya, Tuhan mau menuntun hidup kita. Penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan menuntun hidup kita. Apa artinya menuntun hidup kita saudara? Saudara tahu menuntun seperti apa? Orang tuntun itu kan orang di belakang dituntun. Biasanya orang tua gitu kan. Orang yang sudah mungkin tidak tahu arahnya, pikun mungkin tidak bisa pulang ke rumahnya, biasa dituntun pulang. Saudara, penyertaan Tuhan itu adalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ada persoalan kita, ada masalah kita, ada pergumulan kita. Saya percaya kalau ada tuntunan Tuhan, kita akan melewati semuanya. Amin. Ya saudara, kita akan melewati semuanya. Bagaimana Tuhan menuntun umatnya ketika harus keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan memakai Musa untuk menuntun umatnya, ayo keluar dari tanah Mesir. Di sana adalah tempat perbudakan. Tempatmu bukan di sana. Amin saudara. Anak Tuhan bukan tempatnya di sana. Perbudakan berbicara tentang dosa, saudara. Oleh sebab itu Tuhan bilang tempatmu bukan di sana. Ayo keluar. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang kudus di hadapannya. Amin saudara. Iya. Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Iya. Kenapa Tuhan katakan sudah kuperintahkan? Karena begini saudara, pada waktu itu Tuhan sudah berjanji kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Lalu Tuhan lagi ingatkan kepada Yosua, Yosua, dulu pernah aku berkata kepada hambaku Musa bahwa kalian itu akan aku sertai sampai ke tanah yang sudah kujanjikan kepada kalian. Hambaku Musa sudah tutup usia, sudah waktunya saudara. Lalu Tuhan mengingatkan kembali janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka. Hari ini saudara, percayalah, kalau Tuhan menyertai saudara dulu, hari ini pun Tuhan menyertai saudara. Amin. Kalau dulu Tuhan menyertai saudara, besok Tuhan juga akan menyertai kita. Amin saudara. Ya, jangan takut akan masa depan saudara. Dulu saya takut saudara. Yang saya takutkan adalah bagaimana dengan masa depan anak-anak saya, pendidikan. Bahkan saya juga tidak sendiri ternyata. Ada seorang bapak juga yang jemaat Tuhan waktu kami sharing, sama saya. Kami katakan, betul ya, yang kita takutkan kadang begini, kita itu bisa mencari nafkah untuk kita dan istri kita, tapi yang kadang menjadi kekhawatiran itu adalah bagaimana generasi setelah kita. Apakah kita bisa menyekolahkan mereka dengan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, bahkan yang terbaik. Tapi suatu waktu saudara, firman Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai saya percaya Tuhan juga menyertai keturunan-keturunan saya. Amin. Mari persiapkan keturunan-keturunan ilahi dalam hidup kita. Amin saudara. Waktu itu saya minggu keberapa itu Pak ya, saya di Barito, minggu kedua saya pelayanan di Barito. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang kekristenan sejati saudara. Kekristenan sejati itu 3. Betul Pak Bram ya? Masih ingat saya, karena saya mau khotbah saudara. Pasti saya masih ingat. Kekristenan sejati, Tuhan mau supaya kita menjadi Kristen sejati. Yang pertama adalah kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah melayani Tuhan. Saudara mau jadi Kristen sejati, mari ingat itu. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua adalah keluarga kita perhatikan. Ketiga adalah melayani Tuhan. Saya katakan kalau keluarga itu saudara, kita punya anak, mari kita didik dari kecil. Karena kalau kita tidak mempersiapkan mereka dari kecil saudara, susah nanti besarnya. Seperti tanaman itu saudara, pohon buah itu, kalau masih kecil gampang ya, ditekuk bisa kan, dibengkok-bengkok sana kemari bisa. Coba tanaman itu sudah besar saudara, menjadi pohon yang besar, apa yang saudara bisa lakukan? Apakah masih bisa ditekuk-tekuk? Tidak saudara. Ketika saudara berusaha untuk membentuknya, dia akan patah. Itu yang selalu saya ingat dalam hidup saya saudara. Setiap pagi saya bangunkan anak saya untuk berdoa. Ayo bangun.
Karena saya ingat bahwa waktu kecil mereka itulah waktu kita untuk membentuk mereka. Karena kalau sudah besar ya sudah, tinggal doa dan puasa yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul Pak Gembala ya? Hanya tinggal doa dan puasa yang bisa dilakukan ketika anak-anak sudah besar. Mumpung masih kecil, mari paksa mereka untuk datang kepada Tuhan, dan itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup mereka. Yosua disertai Tuhan untuk masuk kemana saudara? Masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus mengalahkan orang-orang yang ada di tanah itu, karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Bukan berarti ketika penyertaan Tuhan itu mudah saudara, tidak. Mereka juga harus berperang. Saudara coba perhatikan, saudara pelajari. Orang-orang yang sudah sampai mau dekat Kanaan itu, mau merebut, itu bukan orang-orang yang pandai berperang saudara. Mereka lahir di padang gurun. Mereka tidak punya kemampuan apa. Bahkan mental budak masih ada dalam hidup mereka saudara. Makanya mereka dibawa berputar-putar dari mana? Di padang gurun selama 40 tahun. Bayangin saudara. Padahal jarak dari Mesir ke Kanaan berapa Pak? Berapa hari? Sekitar 3 hari, 40 hari ya? 40 hari kalau jalan kaki. 40 hari jalan kaki saudara. Pak Gembala sudah ke sana soalnya. Berarti Bapak waktu itu jalan 40 hari juga Pak? Oh enggak ya? Naik mobil berarti Pak ya? 7 jam. Oh 7 jam ya? Nah bayangin naik mobilnya 7 jam saudara. Jadi saudara, Lebih kayaknya Pak. lebih Pak ya? Sekitar 40 hari untuk jalan kaki. Tetapi Tuhan buat mereka 40 tahun. Kalau hari ini hidup saudara berputar-putar, berputar dan berputar dan berputar kembali, ingatlah, mungkin masih ada Mesir dalam hati saudara. Ada Mesir dalam pikiran saudara. Karena untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu mudah saudara. Cuma beberapa hari kan. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dalam hati mereka itu butuh 40 tahun. Bahkan ada orang yang tidak lolos. Sebagian besar, banyak sekali orang yang tidak lolos, dan mereka mati di padang gurun. Firman Tuhan katakan, jangan berputar-putar di situ saudara. Tuhan sudah menyediakan Kanaan buat kita, amin. Setiap anak Tuhan itu punya tanah perjanjiannya saudara. Tapi itu tergantung dari kita. Maukah kita merebutnya? Maukah kita berusaha? Yaitu pertama saudara, kita harus mengeluarkan Mesir dari hati kita, amin. Segala ikatan, segala dosa, segala hal-hal yang buruk, mari kita lepaskan saudara. Saya percaya setelah kita lepaskan itu semua, kita akan mendapatkan tanah perjanjian kita. Kita tidak perlu menjadi orang yang kaya raya, bukan itu artinya saudara. Tetapi hidup kita menjadi berkat, amin. Hidup kita diberkati Tuhan. Hidup yang diberkati Tuhan bukan berarti menjadi orang yang kaya raya saudara. Karena orang kaya raya pun juga susah saudara. Orang mikir 1 juta itu mungkin beberapa orang itu sangat senang. Tetapi ada orang juga yang memikirkan 1 miliar itu baru senang. Tetapi penderitaannya juga ada saudara. Gitu kan? Sama-sama berjuang saudara. Oke, saya lanjut. Yosua dituntun Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan itu juga mereka tetap untuk berjuang saudara. Hari ini pun juga saudara. Kalau kita juga disertai Tuhan, kita juga tetap harus berjuang. Tuhan menuntun Gideon. Siapa Gideon saudara? Gideon itu bukan orang apa, dulu pengecut. Kalau saudara baca sejarahnya, Gideon itu pengecut. Kalau ada bangsa-bangsa Midian, Amalek datang ke kampungnya untuk merebut hasil tanah mereka, gandum dan lain-lain saudara, dia itu sembunyi saudara. Tetapi Tuhan pilih Gideon saudara untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Karena apa saudara? Tuhan janjikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan janjikan tuntunan dalam hidupnya. Terbukti ketika mereka harus berperang, bangsa Israel harus berperang dengan bangsa Midian. Bangsa Israel itu 20.000 saudara. 22.000 maaf. 22.000. Banyak ya. Tapi musuhnya lebih banyak lagi, ratusan ribu mungkin, karena tidak dicatat. Karena dicatat dikatakan bangsanya seperti belalang. Bayangin belalang itu seperti apa saudara? Kalau tanaman kena belalang itu, semua tanaman itu ada belalangnya, berarti banyak sekali. Bangsa Israel cuma 22.000. Tapi karena tuntunan Tuhan, bangsa itu dikurangi saudara. Jadi 10.000. Karena sisanya takut pulang. Gideon bilang, Tuhan bilang kalau kalian takut pulang. Akhirnya bertahan 10.000 yang berani. Tetapi Tuhan bilang, karena tuntunannya, dia katakan, itu masih banyak. Supaya aku mau menunjukkan dengan tuntunanku, dengan tanganku yang perkasa ini, aku mau menunjukkan bahwa bukan karena jumlahmu, tetapi karena penyertaanku. Amin saudara. Sisa berapa? Ada yang tahu? Guru sekolah minggu? Lupa ya? Lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa?
Lupa ingat, lupanya 2 kali, ingatnya 1 kali. Jadi banyak lupanya, Pak. Ya. 300 orang, Saudara. Dari 10.000, bayangin berapa persennya itu? 0, berapa ya? 0,3% mungkin. Dikurangi jadi 300 orang, Saudara. Tapi dengan 300 orang itu Tuhan mau tunjukkan bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Saudara, kalau dituntun Tuhan, disertai Tuhan, sekalipun melewati badai, melewati pergumulan apapun, kadang kita mengeluh, Saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah membawa kita dalam persoalan, mengizinkan kita masuk dalam pergumulan. Tuhan tidak pernah salah, Saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Saudara baca di kitab Daniel pasal 3 di ayat pertama sampai seterusnya. Itu harus masuk, Saudara, ke dalam apa? Ke dalam dapur perapian yang 7 kali dipanaskan. Tetapi ketika Tuhan menyertai mereka, apa yang terjadi? Di dalam perapian itu ada berapa orang? Ada 4 orang, Saudara. 3 orang yang masuk ke dalam api, 4 orang yang ada di dalam. Bahkan 1 helai rambut pun tidak terbakar, tidak ada bau hangus. Mungkin kalau ada aplikasi tok-tok ya. Aplikasi tok-tok tahu nggak? Plesetannya yang itu satunya. Kalau ada aplikasi tok-tok pada waktu itu kita sudah bikin video, viral gitu kan. 3 orang masuk, 4 orang di dalam, Saudara. Dan tidak ada sehelai pun rambut yang terbakar, bau hangus tidak ada. Sampai seorang raja yang bengis, Saudara, yang kalau katakan mati. Baik, 3 orang ini orang baik, perwira baik, Saudara. Tapi harus dengan titah raja harus masuk. Tetapi dengan kebesarannya, bayangin, dia turun tatanya, dia mau lihat dekat apa? Dekat pintu itu, Saudara. Dia heran, dari 3 yang masuk jadi 4 di dalam. Bayangin, itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Mungkin keadaan ini sekarang ini seperti api, Saudara. Seperti api yang panas sekali dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan kita mulai kesulitan, usaha kita mulai drop, segala sesuatu sepertinya sulit, seperti di dalam api. Tapi ketahuilah, Saudara, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di dalam api itu, Tuhan juga ada di sana. Amin. Ya, di dalam setiap permasalahan kita, Tuhan tetap ada di sana. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Percayalah hari ini, sekalipun berat, kita tetap dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Saya catat di sini, Saudara, ada 2 supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, Saudara, kita mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nabi Amos, Saudara, nabi mungkin yang jarang sekali anak orang sekolah minggu, guru sekolah minggu jarang ceritakan tentang Nabi Amos. Tetapi saya pelajari Nabi Amos ini adalah nabi yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan berkata kepada Nabi Amos, sampaikan kepada bangsaku, bangsa pilihanku, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Bayangin, Saudara. Karena apa? Karena pada waktu itu bangsa Israel sudah jauh, bangsa Yehuda sudah jauh dari hadirat Tuhan. Sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, sudah banyak ketidakadilan, sudah banyak tempat di Betel, tempat mereka beribadah. Di sebelah-sebelahnya juga ada patung-patung berhala. Zaman ini mungkin tidak ada patung berhala dalam hidup kita, Saudara. Kita tidak menyembah patung. Tetapi firman Tuhan katakan, kau pilih mana hari ini? Pilih kepada Tuhan atau pilih Mammon? Tuhan hanya mensejajarkan dirinya dengan apa, Saudara? Dengan Mammon. Mammon itu apa sih? Apa, Pak? Fulus. Kalau bahasa Mandarinnya apa? Ciet. Fulus, ciet. Tuhan hanya mensejajarkan dirinya dengan Mammon, Saudara. Artinya apa? Ketika kita mengutamakan lebih banyak waktu kita untuk mencari uang, tapi kita mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, ingatlah, itu sudah kita menyembah berhala. Amos diingatkan, peringatkan bangsa pilihanku.
supaya mereka cari wajah, bertobat, dan aku akan memulihkan keadaan mereka. Amos itu bukan keturunan nabi, saudara. Tapi Tuhan pilih dia. Dia seorang peternak, tapi dia melayani Tuhan. Kalau hari ini pelayanan saudara, pelayanan yang sederhana, ketahuilah Tuhan juga melihat. Amin. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil yang Tuhan tidak nilai dalam hidup ini, saudara. Semua itu Tuhan nilai, semua Tuhan lihat. Sekecil apapun pelayanan kita. Mungkin pelayanan saudara tidak di mimbar, saudara di belakang layar, jauh sana di belakang layar. Mungkin saudara berdoa setiap hari buat hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini, buat pelayan-pelayan Tuhan, buat gereja Tuhan. Tapi ketahuilah, itu juga pelayanan. Sekecil apapun, Tuhan sudah melihat saudara, pelayanan saudara. Nabi Amos bukan keturunan nabi, tapi Tuhan angkat dia, Tuhan tunjuk dia sebagai nabi untuk menyatakan kepada bangsa Israel untuk bertobat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari hari-hari ini kita mencari Tuhan, amin. Cari hadirat Tuhan. Pagi dan malam hari mari datang, membaca firman Tuhan. Mazmur 91 baca setiap hari. Lalu berdoa dalam hadirat Tuhan. Berbahasa roh, saudara. Yang berbahasa roh, mari aktifkan lagi bahasa roh saudara. Saudara akan kuat. Saya pelajari tadi malam ada tips yang bagus untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Jika saudara sulit, mungkin tidak sudah dikatakan kita harus paksa. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang luar biasa di Indonesia, saudara. Saya tidak sebutkan namanya. Berdua dengan seorang penyembah yang juga luar biasa. Dia katakan, karena saya menjadi penyembah, saya berkhotbah. Bayangin saudara, dia katakan awalnya adalah paksakan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Paksakan saudara, karena firman Tuhan katakan roh itu penurut tapi daging itu lemah, saudara. Rohmu itu penurut, tetapi dagingmu lemah. Ketika kita datang menyembah Tuhan, roh kita itu senang, saudara. Tetapi daging kita lemah, terkatakan, aduh capek, saya baru pulang kerja, saya ngantuk, saya kecapean pegang HP, saya kecapean main tok-tok gitu kan. Saudara, paksakan. Hamba Tuhan ini bilang paksakan. Saya mulai berpikir, oh betul juga ya. Daging itu lemah, saudara, tetapi roh penurut. Oleh sebab itu paksakan dagingmu. Ketika dagingmu datang kepada Tuhan, duduk menyembah Tuhan, rohmu akan semakin kuat. Amin. Ya. Paksakan. Lalu apa? Lama-lama ketagihan. Bayangin saudara, kalau saudara paksakan hidup saudara terus datang, intens datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, engkau akan ketagihan di dalam hadirat Tuhan. Roh penurut tetapi daging lemah. Tapi satu hal, ketika kita paksakan daging kita untuk datang menyembah Tuhan, roh kita akan semakin kuat dalam hidup kita. Saya undang WL Sinyal maju ke depan. Yang kedua adalah hidup dalam kehendak Tuhan, saudara. Saudara tahu, hidup dalam tuntunan Tuhan itu tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Kadang kita berdoa, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Mari tanya dengan sungguh-sungguh dalam doa saudara. Tuhan, apakah ini jodohku? Tuhan, apakah ini pekerjaan yang memang Kau tetapkan untuk Tuhan memberkati aku secara luar biasa? Tetapi ketika pekerjaan itu saudara menyita banyak waktu, lalu saudara tidak mempersiapkan diri saudara untuk datang dekat dengan Tuhan, itu hati-hati saudara. Tuhan tidak menghendaki itu dalam hidup saudara. Hidup ini harus balance, saudara. Amin. Saudara rajin cari uang, saudara cari rezeki banyak, tetapi ingat, tetap nomor satu Tuhan di atas segalanya. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
siang hari ini Tuhan. Kau sudah memberikan bagi kami apa yang kami perlukan Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan siang hari ini. Dan Kau sudah memberikannya bagi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau terus menyertai kami. Engkau Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan ini Tuhan, berapa lama lagi, tapi kami tahu Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan menuntun hidup kami tahu Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Kalau Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan gadamu menyertai kami akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Engkau akan membawa kami kepada rumput yang hijau Tuhan. Kami akan makan dengan puas, kami akan minum dengan puas dalam hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan yang sudah Engkau berikan Tuhan, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah hati kami Tuhan terus diperbaharui dengan firman-Mu. Terus Tuhan kami kuat karena Engkau beserta dengan kami. Sebab firman-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami terus disertai Tuhan, terus dituntun Tuhan. Terus kami mencari hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terus kami melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kebenaran firman. Dan hidup kami akan dibawa Tuhan next level, semakin hebat, semakin dahsyat, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang di tempat ini sudah diberkati melalui kebenaran Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam ruang pengumuman sepekan, yaitu kita akan ada ibadah doa malam, yaitu malam Kamis pukul jam 19.30. Ya, Kamis malam pukul jam 19.30 melalui live streaming, dan juga bisa hadir di tempat ini. Dan kita juga mengadakan ibadah itu seperti biasa hari Minggu pukul jam 10.00, yaitu melalui live streaming, dan juga bisa datang di gereja. Baik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri acara ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
ralaba kiraba ya santa ya ralaba ya ralaba. Ya Aba ya Bapa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami telah menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan firman itu tertanam dalam kami ya Bapa, bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah dengan lebat ya Bapa. Sehingga Tuhan kami melangkah bersama Tuhan. Kami melangkah di jalur-Mu terus ya Bapa. Oh Tuhan, secara spesial Tuhan Engkau berkati hamba-Nya telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Bapak Emilianto serta istrinya dan ketiga anaknya ya Bapa. Oh Tuhan, keluarga ini Engkau tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mencukupkan, bahkan Engkau memberikan berkat yang berlimpah ya Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi usahanya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bahkan Engkau membuat beruntung hamba-Mu ini ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, ada karakter Kristus di dalam hidupnya ya Bapa. Sehingga Tuhan, hamba-Mu ini bisa merebut jiwa-jiwa yang telah hilang, jiwa-jiwa yang telah haus Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bangsa negara Indonesia yang kami cintai Bapa. Bhinneka Tunggal Ika ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang terjadi di bangsa kami ya Bapa. Oh COVID-19 ini ya Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menghentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menutup bungkus tiap anak-anak Tuhan dimanapun berada pada hari ini ya Bapa. Mereka bisa terhindar, mereka bisa terjauh dari penyakit ini. Kami tolak penyakit ini di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua akan mengalami kesembuhan, semua akan mengalami pemulihan ya Bapa. Oh Tuhan, yang sedang positif Tuhan, bahkan yang terbaring di rumah sakit ya Bapa, Engkau yang menjamah ya Tuhan. Engkau yang mengunjungi siang hari ini Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua akan berlalu ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, ini adalah rencana-Mu ya Bapa. Jadikan setiap kami ya Tuhan untuk lebih intim lagi ke hadapan-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya ini ya Bapa. Oh kami minta Engkau menutup bungkus setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin negara Indonesia yang pemimpin kami ya Bapak, Bapak Presiden beserta wakilnya Tuhan, Kabinet Menteri, DPR, MPR, bahkan Gubernur, Wali Kota, bahkan sampai jajaran yang terendah ya Bapak. Oh Engkau mengikat satu tali kasih dalam pemimpinan mereka ya Bapak. Ada karakter Kristus dalam setiap mereka Tuhan. Hati yang integritas Tuhan, yang mengambil keputusan untuk kebijakan masyarakat umat yang banyak ya Bapak. Oh Tuhan, bahkan Engkau memberikan mereka solusi Tuhan untuk menghadapi masa resesi ini ya Bapak. Oh Tuhan, segala industri kami minta Tuhan Engkau yang membangkitkan Bapak. Oh Tuhan, segala yang memecah belahkan bangsa kami ya Bapak, hoax semua kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami bangsa yang besar Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Kau pilih Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan, era Pentakosta, api Pentakosta ya Bapak tersebar di bangsa Indonesia dan tersebar ke bangsa-bangsa yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terlebih Tuhan Kalimantan Timur, kota kami Samarinda ya Bapak yang kami cintai Tuhan. Engkau yang memberkati udara, air, tanahnya ya Bapak. Engkau yang memberkati perekonomian Indonesia Tuhan. Engkau yang menjauhkan mara bahaya buat kota kami Samarinda ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau yang memimpin kota kami ya Bapak. Karena kami merindukan Tuhan, kota Samarinda juga menjadi berkat buat kota-kota yang lain ya Bapak. Akan ada mercusuar doa-doa di setiap kota kami ya Bapak. Orang-orang yang mau berdoa buat kota kami, buat negara kami, buat bangsa kami ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memilih bangsa kami sebagai bangsa umat pemenang ya Bapak. Oh Tuhan, Gembala Pembina kami Bapak Insinyur Niko dan Rahayu dan keempat wakilnya, Gembala RN kami Bapak Andi Markus, Gembala Sidang kami Bapak Natal Abraham, Pak Windu, serta Pak Surya Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, Engkau yang melingkupi setiap kehidupannya ya Bapak. Engkau yang menutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ketika mereka berkata, ketika mereka berkhotbah ya Tuhan, akan mengalami pertumbuhan jiwa-jiwa Tuhan, akan mengalami penuaian jiwa ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih ya Bapak. Engkau menetapkan mereka dimanapun ya Tuhan.
karena mereka untuk menjadi merebut jiwa-jiwa yang telah hilang ya Bapak. Tuhan, terlebih spesial Tuhan gembala kami Bapak Nathanael Abraham yang berserta Ibu Leni serta ketiga anaknya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi ya Bapak, sebagai gembala sebagai orang tua kami di gereja ini ya Bapak. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang mencukupkan segala apapun kebutuhan dari gembala kami ini Tuhan. Bahkan Kau memberikan kekuatan kesehatan yang ekstra ya Bapak di masa pandemi ini Tuhan. Kau meluputkan dari virus corona ini, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hamba mau melangkah ya Bapak, hamba akan memenangkan jiwa, hamba akan menerima berkat yang begitu besar dari Bapa di surga ya Bapak. Oh Tuhan, gereja kami GBR 18 The Hotel Samarinda kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misinya gereja ini ya Bapak. Engkau tahu Tuhan segala macam kebutuhan gereja ini ya Bapak. Engkau tahu Tuhan segala macam keperluan gereja ini ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan Kau adalah Tuhan yang akan mencukupi ya Bapak. Tapi tidak kami hanya cukup, tapi akan kami berterima dengan berlimpah-limpah ya Bapak. Oh Tuhan, para jemaat kami Tuhan, dari oma-opa, orang tua, anak-anak, balita sampai ke bayi ya Bapak, semuanya Tuhan Kau tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kau meluputkan kami dari corona ini, kami tolak semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati segala macam usaha kami, pekerjaan kami ya Bapak, ladang kami Tuhan, cocok tanam kami Tuhan, bisnis kami ya Bapak, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Oh Tuhan, bawa kami Tuhan terus ke dalam keintiman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau serupa dengan-Mu ya Bapak. Kami mau bawa gereja ini sebagai penuaian jiwa ya Bapak, yang terbesar dan terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oh Tuhan, anak muda secara khusus kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua pergaulan mereka ya Bapak. Kami tolak pergaulan-pergaulan yang tidak baik, LGBT, seks, narkoba, semua kami tolak semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda akan menjadi berkat Tuhan. Anak-anak muda akan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di sini Engkau pakai begitu luar biasanya ya Bapak, sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan sama-sama dalam siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Oh Tuhan, semua gereja kami, gereja-gereja di Indonesia ya Bapak, kiranya Engkau tingkat satu tali kasih Tuhan. Setiap gereja-gereja ya Bapak, seia sekata Tuhan berada di track-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mohon terima berkat dari hamba-Mu ya. Kami nyatakan Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas gereja ini, kota kami, bangsa kami, dan Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami akan sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Yesus. Selamat siang, Tuhan memberkati.